Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Astuti. Saya akan mempresentasikan tugas perkembangan peserta didik modul 5. Judulnya karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkelainan fisik. Di sini ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama adalah karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkelainan fisik. Kegiatan belajar 2 adalah karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkelainan psikis. Dan kegiatan belajar 3 adalah karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkesulitan belajar. Kegiatan belajar 1. Karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkelainan fisik. 1. Hakikat anak berkelainan fisik. Kelainan fisik bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya oleh sakit yang diterima oleh anak tersebut, terluka, atau ketidakseimbangan metabolisme, atau masalah kesehatan lainnya. Keterbatasan dalam fisik harus dipahami oleh guru, sehingga strategi pembelajaran yang memadai akan dapat dikembangkan dengan baik di dalam kelasnya. Kedua, pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi adalah kesulitan yang dihadapi anak berkelainan yang berkaitan dengan kesulitan memproses informasi akibat gangguan saraf yang diterimanya. Selanjutnya, kesulitan dalam motivasi akibat kurangnya rasa percaya diri. Dan yang ketiga adalah kesulitan berpartisipasi, yaitu berkaitan dengan ketidakmampuan anak dalam berinteraksi. Jenis-jenis kelainan fisik, yaitu ada 3. Cerebral palsy, yaitu ketidaknormalan gerakan dan postur karena gangguan otak. Kedua, spina bifida, yaitu yang berkaitan dengan gangguan pada syaraf anak. Yang ketiga yaitu epilepsi, merupakan gangguan saraf yang mempengaruhi pendidikan anak walaupun tidak tampak dalam kelainan fisiknya. Kegiatan 2. Karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkelainan psikis. Pertama, hakikat pendidikan bagi anak berkelainan psikis, atau disebut ABK, anak berkebutuhan khusus, membutuhkan sumber pendidikan yang memadai, seperti menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Pendekatan harus yang fleksibel dan inovatif, sehingga anak mudah memahami materi yang akan diterimanya. 2. IQ dan ketidakmampuan intelektual, yakni anak yang memiliki gangguan intelektual, gangguan interaksi antar sesama, dan ketidaknyamanan atau kesulitan dalam belajar, yaitu kesulitan anak dalam menyerap materi yang diterimanya. 3. Peserta didik autis, yaitu anak yang mengalami gangguan fungsi otak yang berpengaruh dalam fungsi menerima, mengolah, dan menerjemahkan informasi dalam bentuk perilaku. Ada beberapa karakteristik anak autis, di antaranya adalah anak tampak seperti tuli dan sulit bicara. Pemahaman anak sangat kurang. Anak tidak dapat mengikuti pemikiran orang lain dan tidak berempati, atau tidak dapat bereaksi terhadap rangsangan atau stimulasi yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya, terkadang anak memiliki daya ingatan yang sangat tajam, terkadang pula tidak dapat mengingat sama sekali. Anak sukar mengekspresikan diri. Anak berperilaku dengan stimulasi diri seperti bergoyang-goyang, berputar-putar, berkedip-kedip, dan lain sebagainya. Relasi pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran anak autis lebih menekankan pada interaksi yang dominan, yang melibatkan guru dan anak autis. Tidak secara klasikal atau satu guru dengan beberapa siswa, tetapi menggunakan secara individual, yaitu satu persatu, antara satu guru dengan anak peserta didik autis. Sedangkan strategi pembelajaran yang digunakan bagi anak autis, yaitu dilakukan dari strategi individual beranjak ke strategi kelompok, yaitu untuk mengetahui peningkatan perubahan kemampuannya berdasarkan
individu, dan di dalam berkelompok. Kegiatan belajar 3. Karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkesulitan belajar. A. Filsafat pendidikan kelas khusus. Dalam hal ini, filosofi pendidikan bagi anak berkesulitan belajar adalah pada saat mereka mencapai kesiapan dan kematangan yang disetting di dalam kelas oleh seorang guru. Dalam berbagai modifikasi tugas yang diberikan oleh guru yang telah disesuaikan dengan gaya belajar yang mudah bagi anak tersebut, sehingga anak dapat dengan mudah menyerap materi yang disampaikan dengan cara yang khusus pula. B. Modifikasi tugas disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Yang pertama, modifikasi tugas sesuai kesiapan siswa. Dalam hal ini, bermaksud jika materi tugas yang telah disesuaikan oleh guru dengan kesiapan mereka untuk belajar, maka guru sudah memfasilitasi belajar anak tersebut, sehingga capaian tujuan pembelajaran akan lebih mudah dan lebih cepat tercapai. Yang kedua, modifikasi proses belajar disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Menurut Misenbaum, anak yang berkesulitan belajar mempunyai cara unik dalam menyerap pembelajaran yang mereka terima, seperti dengan cara memanipulasi tugas, mengubah lingkungan, dan memberikan dukungan atau spirit kepada mereka agar mereka bisa dengan semangat dan dengan mudah menyerap materi yang diberikan. C. Sekolah inklusif. Di dalam sekolah inklusif ada beberapa subbagian. Yang pertama, konsep pendidikan inklusif. Yang kedua, prinsip pembelajaran inklusif. Dan yang ketiga, prosedur pelaksanaan sekolah inklusif. A. Pendidikan inklusif. Dalam hal ini, pendidikan inklusif memiliki tujuan sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar setiap anak usia tersekolah tanpa terkecuali memperoleh haknya untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Pendidikan sebaiknya memberikan pelayanan tanpa memandang perbedaan, baik secara fisik, secara mental, maupun secara intelektual, dan lain sebagainya. Untuk itu, pendidikan inklusif diposisikan sebagai strategi yang mendorong terlaksananya pendidikan untuk semua wajib belajar. B. Prinsip pembelajaran inklusif. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari kurikulum. Baik buruknya mutu pendidikan dalam sekolah tergantung bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas yang dikelola oleh guru. Lingkungan yang inklusif adalah lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran dan dalam mengakomodasikan keberagaman peserta didik. Pembelajaran inklusif menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima dan menghargai perbedaan serta menggunakan pendekatan kooperatif, yaitu yang melibatkan kerjasama antara peserta didik dan bahan pelajaran yang telah dikembangkan secara tematik dan konseptual oleh pendidik. Prinsip pembelajaran dalam pembelajaran inklusif yaitu sikap guru yang menghargai kebinekaan dalam perbedaan. Interaksi positif yang dilaksanakan antara guru dan peserta didik. Pencapaian akademik dan sosial yang baik yang dicapai oleh peserta didik. Belajar independen atau individual oleh peserta didik, belajar sepanjang hayat, dan lain sebagainya. Yang C. Prosedur dan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pembelajaran inklusif dirancang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan bagi anak peserta didik, serta memacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan pembelajaran inklusif. Modifikasi pelaksanaannya mencakup 5 aspek. Di antaranya, pembentukan tim pembelajaran inklusif, mengidentifikasi kebutuhannya, mengembangkan tujuan pembelajaran, merancang pengembangan pembelajaran, dan menentukan evaluasi kemajuan peserta didik. D. Penilaian bagi peserta didik berkelainan.
evaluasi kemajuan belajar hendaknya mengukur derajat pencapaian tujuan belajar. Hal penting dalam mengevaluasi keberhasilan peserta didik berkelainan adalah dengan melihat adanya perubahan perilaku pada diri peserta didik berkelainan sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan pada peserta didik tersebut, bukan perbandingan yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan pencapaian belajar. Teknik evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tes tertulis, tes lisan, atau tes yang bersifat perbuatan yang kemudian ditampilkan dan dicatat melalui observasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian evaluasi proses, yaitu terjadi ketika pembelajaran sedang berlangsung, sedangkan evaluasi hasil terjadi ketika sebuah pembelajaran telah tuntas diselesaikan. Evaluasi proses berkaitan dengan berbagai perubahan atau strategi yang dilakukan dalam pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil berkaitan tentang tingkat pencapaian keberhasilan yang berkaitan dengan ketercapaiannya tujuan pembelajaran peserta didik berkelainan. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai perkembangan peserta didik modul 5. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.